Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Madinah Pokjawas Jakarta Selatan pada pembahasan kurikulum merdeka pada materi Proyek Profil Pelajar Pancasila Submateri Desain Proyek Profil Pelajar Pancasila. Selamat datang kembali Bapak Ibu pada pembelajaran materi Proyek Profil Pelajar Pancasila dengan subtema mendesain proyek profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara mendesain proyek profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Setelah merancang alokasi waktu dan dimensi profil, dilanjut dengan membentuk tim fasilitasi proyek. Dan yang ketiga, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Keempat, pemilihan tema umum. Kemudian, yang kelima, penentuan topik spesifik. Yang keenam, merancang modul proyek. Sekarang, Bapak Ibu, bagaimana cara menentukan alokasi waktu dan dimensi? Alokasi waktu sudah ditentukan berdasarkan kurikulum yang ada. Bapak Ibu, tinggal dilihat ada di MI, ada di MTS, atau di MA sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya, yaitu membentuk tim fasilitator. Pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator proyek, bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Jadi, tim fasilitator ini bisa kita tunjuk dari wakil atau dari guru. Yang selanjutnya yaitu tahapan kesiapan satuan pendidikan. Tahapan kesiapan sekolah atau madrasah itu ada 3 tahap. Ada tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Silakan Bapak Ibu menentukan posisi atau kondisi sekolah Bapak Ibu ada di tahap awal, tahap berkembang, atau tahap lanjutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemilihan tema proyek profil pelajar Pancasila. Tema proyek profil pelajar Pancasila sudah ditentukan juga. Itu terdiri dari kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, gaya hidup berkelanjutan. Itu tema-tema yang sudah ditentukan. Silakan Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, sementara untuk Kementerian Agama menambahkan 10 tema untuk profil penguatan pelajar rahmatan lil alamin. Jadi ini bisa Bapak Ibu baca di KMA nomor 347 tahun 2022 halaman 50. Nah, kita ambil contoh tema dan topik di setiap fase. Dengan tema di sini yaitu gaya hidup berkelanjutan. Silakan Bapak Ibu bisa membacanya mulai sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu ada di fase A, B, C, D, atau E dan F. Nah, komponen-komponen yang harus ada dalam modul proyek profil pelajar Pancasila diantaranya informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Kemudian yang selanjutnya kita akan merancang modul proyek profil pelajar Pancasila dengan judul atau tema gaya hidup berkelanjutan. Kita ambil contoh ini fase D. Berarti ada di tingkat MTS. Topik yang diambil, sampahku tanggung jawabku dengan total waktu 57 jam pelajaran.
Dimensi profil pelajar Pancasila ada 3 yang diambil, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, bernalar kritis. Sedangkan sub elemen yang disasar yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, kemudian mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengelola informasi dan gagasan. Sekarang, bagaimana tahapan-tahapannya? Yang pertama yaitu tahapan pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengenalan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Jadi dibuat pengenalannya dulu seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu tahap aksi, bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Jadi berdasarkan kenyataan yang ada. Ini bisa melalui poster aksi nyata, sayangilah sekolahku. Nah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu baca. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap refleksi dan tindak lanjut, yaitu tahapan menggenapi proses dengan berbagi karya, evaluasi dan refleksi, serta menyusun langkah strategis. Nah, sekarang kita lihat lagi langkah-langkahnya ya, pemilihan elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Nah, dari mana mendapatkan elemen dan sub-elemen? Silakan Bapak Ibu baca kembali BSKAP nomor 009. Nah, dimensi yang diambil seperti contoh tadi, yaitu ada 3 tadi ya, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian tentukan elemen profil peserta didik Pancasila. Setelah itu sub elemennya, targetnya, dan aktivitasnya kita lihat lagi tadi yang sudah kita desain ada di nomor berapa untuk memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kita lihat kembali yang ada di contoh yang ada di sini. Ada nomor 10, 11, 12 seperti itu. Lihatnya dari situ. Nah, kemudian setelah selesai sampai dengan gotong royong, Bapak Ibu, untuk pembangunan alur proyek, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pembangunan alur proyek itu dimulai dari pengenalan, kemudian kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Demikianlah materi kita mengenai desain proyek profil pelajar Pancasila. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.